Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus yayasan dan wali penghubung beserta Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Kepala Jenjang SMP BPK Penabur Jakarta, Ibu Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Ibu Kepala Sekolah Tirta Marta Penabur Komplek Cinere, Bapak Pendeta Tumpal Tobing, Bapak Ibu karyawan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 dan seluruh siswa kelas 9 SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Meskipun karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita tidak dapat melakukan acara Purnawidia secara langsung. Tetapi semoga video kelulusan angkatan ke-25 ini dapat menjadi acara pengganti Purnawidia siswa-siswi kelas 9. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Tema dari kelulusan angkatan ke-25 ini adalah berbuah walau merambat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, mari kita awali dengan mengikuti ibadah syukur kelulusan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Ibadah syukur ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera kiranya menyertai saudara semua. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, marilah kita akan awali ibadah ungkapan syukur ini dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu.
firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Bahkan kami senantiasa merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengungkapkan sukacita kami di acara Purna Widya hari ini. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tumpal Tobing, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang akan membekali kita semua, saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam perjumpaan kita kali ini, rasa-rasanya belum begitu lama kita ada bersama-sama. Tetapi saat ini kita sudah sampai pada satu penghujung, di mana Anda sudah menyelesaikan studi Anda selama ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai kita semua. Cuma sayangnya situasi saat sekarang ini kita dalam situasi yang orang katakan nggak normal. Satu situasi di mana kita mengalami kesulitan untuk tatap muka. Satu situasi di mana kita tidak bisa bersama-sama seperti biasanya. Kalau kita melakukan Purna Widya atau perpisahan atau ucapan syukur pada akhir dari seluruh pembelajaran, akhir dari pendidikan. Nah, situasi ini dikatakan orang sekarang ini ada istilah namanya new normal. Kenapa dikatakan new normal? Karena situasi yang baru ini, yang tentu pada awalnya kita mengalami kesulitan untuk melakukan adaptasi, penyesuaian. Tapi lama-kelamaan situasi itu pun menjadi situasi yang normal. Ini seperti persis orang Jerman mengatakan, alle Anfang ist schwer. Segala sesuatu dari permulaan adalah selalu sulit. Sama seperti ketika Anda dikatakan, oh saya nggak biasa gambar, dan Anda disuruh gambar. Tentu pada saat awalnya Anda akan menggambar, misalnya menggambar kucing, maka mungkin yang keluar bukan kucing tapi satu gambaran kasar, kayak nggak tahulah kotak entah apa begitu ya. Sesuatu yang aneh gitu gambarnya jadinya. Tapi itulah, selalu pertama-tama kita mengalami kesulitan,
Tapi lama-kelamaan kita akan dapat memperbaiki dan semakin lama semakin menjadi baik gambar itu. Demikian juga dengan Anda semua. Ketika Anda harus mulai belajar berjalan dari kecil ya, itu juga mulai dengan berdiri dulu, kemudian jatuh ya, lalu kemudian pelan-pelan mulai merangkak, lalu berdiri lagi, jatuh lagi, dan terus-menerus seperti itu. Karena dilakukan berulang-ulang, akhirnya ada situasi yang baru, yang tadinya nggak normal, jadi normal. Demikian juga Anda tahu, kalau dulu orang menganggap bahwa HP atau gadget itu adalah barang mewah. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan, hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli HP atau gadget itu. Tapi sekarang Anda bisa lihat, ya Pak tukang sayur, pedagang sate, tukang tambal ban, ya semua bisa memanfaatkan HP atau gadget ini. Artinya yang saya katakan tadi sebagai contoh, tidak ada lagi batasan. Tadinya susah, tadinya kita mengalami kesulitan untuk masuk ke situasi yang baru. Tapi sekarang sudah normal. Hampir semua orang sudah tahu bagaimana memanfaatkan gadget itu. Nah, demikian juga dengan situasi kita pada saat sekarang ini. Para guru, karyawan, orang tua, siswa mengalami kesulitan ketika terjadi penyebaran COVID-19 dan kita harus work from home atau home learning. Ya, ini istilah yang terus-menerus kita dengarkan pada saat sekarang ini. Guru mulai gagap bingung yang biasanya proses belajar mengajar tatap muka, sekarang mereka harus mempersiapkan computerized, online, mempersiapkan bahan yang tentu awalnya mengalami kesulitan, gagap, rasanya nggak enak ketika harus melakukan tatap muka secara online, karena nggak biasa. Rasanya kurang percaya diri. Demikian juga dengan siswa mungkin melihat gurunya jadi aneh. Demikian juga kita melihat orang tua siswa. Ada saja yang masih mengalami kesulitan ketika harus mendampingi anaknya untuk pembelajaran secara online ini. Tapi kita lihat, ya setelah berjalan dengan waktu, ya masing-masing dari kita semua mulai belajar. New normal, sesuatu yang baru tapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada bacaan kita dalam Mazmur 1 tadi. Sangat menarik sekali karena Mazmur 1 ini adalah satu pedoman bagaimana seseorang itu bisa sukses dalam hidupnya. Bukankah ini yang menjadi cita-cita kita sebenarnya, harapan kita, harapan dari orang tua, juga harapan dari para siswa. Bagaimana saya bisa hidup sukses? Nah, Mazmur 1 ini sangat menarik sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ada 3 kata kerja. Ya, dikatakan orang yang berbahagia. Kenapa sih kok ada kata-kata berbahagia? Karena sangat menarik bahwa sebenarnya kondisi dari umat Israel ketika Mazmur 1 ini ditulis, kondisi mereka itu juga mengalami situasi new normal. Yang tadinya mereka ada di dalam pembuangan, di dalam penjajahan atau ya di dalam tekanan penjajahan kerajaan Babilonia, lalu Tuhan menyertai mereka dan membebaskan mereka. Orang mengatakan post-exilik, ya. Jadi dilepaskan dari masa pembuangan. Jadi mereka bersuka cita. Nah, kata bahagia yang dalam bahasa Inggrisnya bless, ya. Jadi blessing, kegembiraan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka. Ini kata-kata ini muncul karena ada situasi yang berubah. New normal, situasi di mana mereka mengalami kebebasan dalam kehidupannya. Dan ada nasihat yang harus mereka pegang terus dalam kehidupan ini, yaitu ada 3 kata kerja yang gampang kita ingat. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya? Apa iya kita nggak bisa dipengaruhi oleh mereka? Saudara,
Berjalan menurut nasihat orang fasik artinya Anda lihat dong, banyak informasi, banyak hal yang hoax, banyak hal yang menipu, banyak hal yang tidak benar, yang bahkan menyesatkan. Nah, itu yang pertama, kita mesti hati-hati. Ya, jangan berjalan atau bergerak, jangan mengarahkan kehidupan kita seperti nasihat orang fasik yang mengarahkan kita justru untuk berpikir negatif, berpikir yang nggak baik. Dan yang kedua, ya, setelah berbahagialah orang yang berjalan, ini berbahagialah orang yang tidak berdiri. Coba kita lihat ya, yang tadi berjalan kan bergerak, sekarang berdiri dia berhenti. Nah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Dia tidak menikmati. Biasanya kan gitu, kalau ada dalam kumpulan orang-orang yang berdosa, ya, yang orang-orang yang melakukan bullying, ya saya ada di situ, saya ikut juga melakukan hal itu, malah menikmatinya. Ya, berdiri, menikmati, berhenti di situ. Dan yang ketiga, kata kerja yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat ya, berjalan, berdiri, dan kemudian duduk. Artinya apa? Kongko-kongko, ada bersama-sama dengan orang-orang yang pencemooh-pencemooh, yang sukanya ngeritik-ngeritik orang, ya, mengecam orang, menjelek-jelekkan orang, berpikir negatif ya terhadap orang, ya. Nah, kita ada di sekitar itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah kita menghindari kumpulan yang seperti ini, kumpulan orang fasik ini? Kalau mungkin, ya puji Tuhan. Tapi yang terjadi dalam kenyataannya, in fact, nggak mungkin. Apa iya? Mungkin malah jadi sombong. Ketika saya ada orang kumpulan pencemooh, saya tinggalkan mereka, ini kan pencemooh. Ya, ini kan orang fasik, ini kan akhirnya kita menjadi sombong. Kita memperbandingkan, oh saya adalah orang-orang yang suka baca Alkitab, orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mereka ini siapa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Hati-hati, ketika kita mulai memperbandingkan yang seperti ini adalah satu kesombongan, self-righteousness, ya, kebenaran pribadi, kebenaran sendiri, membenarkan dirinya dia sendiri. Dan ini sangat berbahaya karena ini kesombongan. Kesombongan nggak ada keterkaitannya dengan kasih Tuhan. Kesombongan, ya, itu berlawanan dengan rendah hati. Tuhan pengen kita selalu rendah hati, nggak sombong. Oleh karena itu, seperti Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kumpulan orang-orang pencemooh. Dia ketika diundang oleh pemungut cukai, dia hadir. Ketika dipanggil oleh Simon orang Farisi, dia juga hadir di sana. Tapi yang menarik adalah dia hadir, tapi dia bisa bersikap karena ini pilihan dia. Dia hadir di sana, tapi dia tidak mau dipengaruhi. Nah, ini yang menarik ini. Kita tetap hadir, kalau bisa kita mempengaruhi hal yang baik. Tapi jangan sampai dipengaruhi oleh mereka. Apakah ini mungkin? Ya, apakah ini mungkin terjadi? Saudara, inilah letak keberhasilan kita. Keberhasilan atau kita gagal. Karena rupanya nggak ada kompromi. Ya, di dalam Mazmur 1 diceritakan tentang orang benar dan orang fasik. Nggak ada orang tengah-tengah. Yang ada orang itu benar atau orang itu fasik. Ya, kalau orang itu benar maka dia akan berhasil dalam kehidupannya. Kalau dia fasik maka dia akan gagal dalam kehidupannya. Apakah benar seperti itu? Kita lihat. Menarik sekali. Apanya sih? Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa oh iya, saya pasti akan diberkati oleh Tuhan karena saya sudah banyak melakukan aksi sosial, saya sudah banyak beribadah, itu nggak menjamin, saudara. Ya, tapi yang menarik sekali dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia selalu akan berbuah pada musimnya dan apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Coba kita lihat, menarik sekali. Nanti kita lihat ke atas sedikit lagi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya seperti otomatisasi. Ya, tidak mungkin pohon ini mengatakan menuntut. Dia berdiri sendiri lalu dia menuntut. Karena aku sudah tumbuh, maka sekarang aku menuntut ada air. Enggak. Tapi menarik sekali dalam gambaran ini dikatakan Mazmur 1, ya, bahwa pohon ini ada dekat dengan sumber kehidupan itu. Tanpa melakukan apapun juga, karena kedekatan dia dengan sumber kehidupan itu, dia berhasil dalam kehidupannya. Dia berbuah-buah.
Ya, jadi dia gak nuntut apa-apa. Dia gak mengatakan, Tuhan, karena aku sudah melakukan aksi sosial, karena aku sudah beribadah, karena aku sudah selalu berdoa kepada Tuhan, maka aku sekarang punya hak untuk menuntut Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Bless me. No, gak bisa seperti itu. Tapi ketika kita dekat dengan sumber kehidupan itu, hanya dekat, nempel pada sumber kehidupan itu, maka kehidupan Anda pasti akan diberkati. Maka kehidupan Anda akan terus berbuah-buah. Mungkin cuma merambat pelan, tapi yang penting terus berbuah. Bukan seolah berbuah terus, enggak. Ya, tapi dia merambat pelan dan terus berbuah sampai seperti sekarang ini. Kita mungkin cuma bisa merambat. Ya, karena apa? Situasi yang sulit karena penyebaran COVID-19 ini. Tapi percayalah, dengan terus bergerak, dengan terus berjalan, dengan terus melakukan sesuatu, maka Anda akan terus berbuah dalam kehidupan ini. Dan yang menarik lagi, saya akan lihat ya, di dalam Mazmur pasal 1, pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ada yang tahu sekam nggak kira-kira? Kok ditiupkan angin? Mereka orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu ada yang tahu nggak sih? Nah, mungkin nggak tahu ya, karena ini orang-orang Jakarta, orang kota mana tahu kayak gitu ya. Tapi mungkin ada yang tahu juga ya. Itu loh, kalau kita menampi beras itu ya, atau padi kali gitu ya. Nah, di situ kan ketika ya biasanya kan seperti itu dilemparkan ke atas ya. Nah, kalau tidak ada angin ya dia akan turun seperti biasa. Tapi ketika ada angin ya, ada sesuatu yang hilang dari situ. Nah, itu sekam. Itu deh, ada debu yang hilang tadi ya. Ada debu yang waktu dilemparkan ke atas, begitu ada angin, debu-debu ini terus kemudian ya, sekam tadi itu kemudian lewat. Apa artinya? Kenapa Mazmur memberikan perumpamaan seperti ini? Itu artinya orang yang fasik itu adalah ringan, gak berbobot, gak bermutu dalam kehidupannya. Sangat ringan sekali, gampang terombang-ambing. Inilah orang fasik, gambaran orang fasik seperti itu. Tapi orang yang dekat dengan sumber itu, dengan sumber kehidupan itu, dia menjadi berbobot. Itu makanya dikatakan, tetapi orang-orang yang kesukaannya, delight, yang kesukaannya, yang kesenangannya adalah merenungkan firman Tuhan, ya, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mencintainya, maka ia akan berhasil dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan tadi, kuncinya di sana. Tetapi orang-orang yang kesukaannya, yang kecintaannya, yang menyukai firman Tuhan, sumber kehidupan itu, otomatis ia akan berhasil dalam kehidupannya. Sukses secara materi, tapi juga kerohanian. Karena sebetulnya Mazmur 1 tidak bicara tentang kesuksesan materi, tapi kesuksesan dalam kehidupan ini. Karena ada banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini secara materi, tetapi ia mengalami jalan buntu. Ia nggak ngerti ada apa dengan semua itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang sudah dia miliki. Oleh semuanya itu, oleh sebab itu, bukan kekayaan materi, bukan keberhasilan materi, tapi keberhasilan untuk hidup bersama dengan Tuhan, keberhasilan untuk selalu punya relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, siswa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan online kita ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk seluruh proses ibadah syukur
dan juga pengumuman kelulusan Purnawidya yang kami boleh lakukan meski melalui online. Tuhan berkatilah segala sesuatu yang telah terjadi dalam seluruh proses ini. Demikian juga ketika kami akan meninggalkan pertemuan kami ini dan kembali ke dalam tantangan hidup kami masing-masing. Mohon selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk para siswa kami. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa dan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, anak-anak dan juga orang tua siswa, sebelum kita masuk pada pengutusan, seperti biasanya ketika kita melakukan ibadah ucapan syukur, maka sebagai respon kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, biasanya kita mengumpulkan kolekte, persembahan. Nah, kali ini kita masing-masing mengumpulkan kolekte atau persembahan itu sebagai rasa syukur kita dan serahkanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mereka yang membutuhkan, Anda bisa langsung menyerahkannya kepada mereka. Silahkan sesuai dengan panggilan dan juga kebutuhan yang ada. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, anak-anak, orang tua, siswa, para guru, karyawan, dan juga pengurus, teruslah menempel, melekat pada sang sumber kehidupan. Karena hanya dengan cara demikian, kita semua akan terus berbuah-buah dalam kehidupan ini, dan kita dimampukan untuk terus menjadi berkat. Firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Jadikanlah itu sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan dalam kehidupan Anda. Dan sekarang, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, serta para siswa-siswi yang terkasih, kita memasuki acara yang sangat kita nantikan, yaitu laporan kelulusan dan pengumuman juara kelas dan juara umum yang akan diumumkan oleh Bapak Paulus Jeffrey Aprianto Handoko selaku Kepala SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 dan seluruh siswa kelas 9 yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan kelulusan SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020. Setelah seluruh siswa kelas 9 SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere menyelesaikan rangkaian studi dari semester 1 sampai dengan semester 6 selaku Kepala SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere, saya akan melaporkan kelulusan siswa SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Dengan mengacu kepada kriteria lulusan SMP,
sesuai standar operasional prosedur Satuan Pendidikan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Siswa dinyatakan lulus dari SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere apabila 1. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah, memiliki nilai semester 1 sampai dengan semester 6. 2. Selama mengikuti proses pembelajaran, peserta didik memiliki nilai sikap, perilaku minimal baik. 3. Nilai kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan merupakan hasil rapat Dewan Guru, dihitung dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. 4. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Maka, berdasarkan kriteria tersebut, rapat pleno Dewan Guru SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere, Kamis 28 Mei 2020, telah memutuskan sebagai berikut. Kelas 9A dengan jumlah siswa 25 dinyatakan lulus 100%. Kelas 9B dengan jumlah siswa 25 dinyatakan lulus 100%. Dengan demikian, kelulusan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 50 dinyatakan lulus 100%. Saya juga akan menginformasikan juara setiap kelas, baik kelas 9A dan 9B, dan juga juara umum, berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere pada tahun ini sebagai berikut. Kelas 9A, peringkat ketiga, diraih oleh Rivaldo Brian Zaluku, putra dari Bapak Ibu Novelius Zaluku. Peringkat kedua diraih oleh Tristania Tambuna, putri dari Bapak Ibu Stompul Suheler Tambuna. Dan peringkat pertama diraih oleh Jonathan Marcelo Kianu Priatmaja, putra dari Bapak Ibu Roy Susanto Priatmaja. Kelas 9B, peringkat ketiga diraih oleh Nicole Sarah Alexandra Tobin, putri dari Bapak Ibu Nicholas Jensen Saud Maruli Lumban Tobin. Peringkat dua diraih oleh Elsa Larissa Benedikta Koyari, putri dari Bapak Ibu Elroy Koyari STMT. Dan peringkat pertama diraih oleh Amalia Eustasia Nativiti, putri dari Bapak Ibu Andi Yosef Panggabean. Dan berikut adalah juara umum SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Dan kepada mereka juga akan diberikan piala penghargaan dari jenjang SMP BPK Penabur Jakarta. Juara umum kelas 9 Angkatan ke-25 SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere diraih oleh Jonathan Marcelo Kianu Priatmaja, kelas 9A, putra dari Bapak Roy Susanto Priatmaja dan Ibu Siska Murniati. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, untuk mengakhiri laporan kelulusan ini, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku orang tua atau wali siswa kelas 9 atas kerjasama dan dukungan selama proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Dan kami terus berharap dan mendoakan putra-putri Bapak Ibu
terus bersemangat dalam proses pendidikan di sekolah menengah atas untuk meraih sukses masa depan dan berkarya untuk menjadi berkat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan juga siswa-siswi sekalian. Selamat atas prestasi yang telah kalian raih. Tetaplah rendah hati. Kesuksesan yang kita raih adalah anugerah dari Tuhan. Marilah kita senantiasa bersyukur, taat dan takut akan Tuhan, serta terus berjuang meraih mimpi dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Bapak, Ibu pengurus yayasan dan wali penghubung beserta Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Kepala Jenjang SMP BPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu Kepala Sekolah Tirta Marta Penabur Komplek Cinere, Bapak Pendeta Tumpal Tobing, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 dan seluruh siswa kelas 9 SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Meskipun karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita tidak dapat melakukan acara Purnawidya secara langsung. Tetapi video kelulusan angkatan ke-25 ini dapat menjadi acara pengganti Purnawidya siswa-siswi kelas 9. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Tema dari kelulusan angkatan ke-25 ini adalah berbuah walau merambat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, mari kita awali dengan mengikuti ibadah syukur kelulusan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa telah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini, dan sejak awal BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang cepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal sekitar 2 minggu merupakan hal yang baru sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian, tetapi kemudian secara berangsur-angsur kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Dan kami secara khusus ingin
menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Redstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenankanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Bapak Ibu yang terhormat dan para siswa yang terkasih, peresmian Purna Belajar dan ditandai dengan pemberian tanda kelulusan kepada siswa kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Paulus Jeffrey Aprianto Handoko. Para siswa yang saya kasihi, kalian telah menyelesaikan seluruh program pendidikan kalian di SMP Tirta Mata BPK Penabur Cinere. Dan pada hari ini kalian telah dinyatakan lulus. Dan sebagai tanda kelulusan, kalian masing-masing akan mendapatkan dan menerima medali sebagai tanda kelulusan. Untuk kelas 9A, dengan wali kelas Bapak Pius Rahardian Putranto. Kelas 9B, dengan wali kelas Ibu Yul Kristian. Sekian belas tahun anak-anak dididik oleh orang tua sampai mereka menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengorbanan orang tua kepada dirinya, secara simbolis akan diungkapkan melalui untayan lagu Terima Kasih Ayah dan Ibu, Doa Seorang Anak, yang akan dinyanyikan oleh Elsa Larissa Benedikta Koyari 9B. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu pada
Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere, Bapak Paulus Jepri Aprianto Handoko. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere, Bapak Retno Gunawan. Yang terhormat Ketua Komite Sekolah SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere. Yang terhormat Wali Kelas 9A Bapak Pius dan Wali Kelas 9B Ibu Yul dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Guru SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, orang tua siswa-siswi kelas 9A dan 9B SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere, serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan kepada kita kasih karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara pengucapan syukur dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2019 dan 2020 SMP Kristen Tirta Marta, BPK Penabur Cinere. Pada kesempatan ini kami memohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua siswa-siswi untuk kami mewakili bapak dan ibu menyampaikan kata sambutan. Kami memohon maaf karena apa yang kami sampaikan belum dapat mewakili apa yang menjadi isi hati bapak dan ibu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kasihi dan anak-anak yang kami banggakan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, sekali lagi kita layak memuji-muji Tuhan, mengucap syukur untuk segala pertolongan-Nya yang besar yang telah dinyatakannya kepada kita. Kita tentu tidak akan pernah melupakan satu hal, bahwa siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2019-2020 ini bersama-sama sekolah dan para guru telah memperoleh pengalaman baru di mana proses belajar mengajar dilakukan melalui home learning. Belajar melalui fasilitas online sebagai dampak dari kebijakan pemerintah meliburkan sekolah. Kerja keras, kerja cerdas, kesabaran, dan kasih sayang para guru dalam membimbing dan mendampingi anak-anak kami, terutama di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi, patutlah kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah dan para guru hingga putra-putri kami yang kami cintai, akhirnya berhasil mencapai tahapan terakhir kelulusan mereka. Harapan kami kepada pihak sekolah dan bapak-bapak dan ibu-ibu guru, teruslah menabur benih-benih kasih, teruslah menabur ilmu pengetahuan dan kebaikan seperti selama ini, agar dari sekolah yang kita banggakan ini terus-menerus melahirkan siswa-siswi yang berkepribadian kuat dan berakhlak mulia sesuai dengan firman Tuhan, selain memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan keterampilan yang unggul. Akhirnya, kepada anak-anak kami yang kami banggakan, selamat kepada kalian. Kalian sudah melewati masa-masa yang sulit, namun juga mengalami masa-masa yang menyenangkan. Hari ini tentu kalian sangat berbahagia. Kalian telah melewati tangga demi tangga kehidupan. Harapan kami selaku orang tua, janganlah merasa puas dengan pencapaian saat ini. Persiapkan diri kalian lebih baik lagi, karena tantangan ke depan tidak semakin mudah. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah.
Akhirnya kami akhiri kata sambutan ini dengan mengingat pepatah lama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mewakili orang tua dengan ini menerima kembali anak-anak kami yang telah menyelesaikan proses pendidikan di sekolah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta sekolah ini dalam mendidik anak-anak kami. Kami selaku orang tua memohon maaf atas segala sikap, tindakan, dan perilaku anak-anak kami yang tidak berkenan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru selama ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 3 tahun sudah para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar. Pada masa-masa tersebut didampingi oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, kita bersama akan menyaksikan bentuk ucapan terima kasih secara simbolis dengan untayan lagu Terima Kasih Guruku yang akan dinyanyikan oleh perwakilan siswa kelas 9. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihatmu. Untuk anak-anakku kelas 9, 3 tahun kita telah berproses bersama dalam suka dan duka.
Terima kasih atas semua kerja keras dan kita bersyukur karena kalian telah mampu menyelesaikan studi di SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Semua karena kasih-Nya. Teruslah berjuang meraih cita-cita. Persembahan lagu dari Bapak dan Ibu Guru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Usai sudah acara kelulusan Angkatan ke-25 SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere
tahun pelajaran 2019-2020. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan selamat dan sukses bagi siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-25. Sehat selalu, terus berani berubah untuk menggapai mimpi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, siswa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan online kita ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk seluruh proses ibadah syukur dan juga pengumuman kelulusan Purnawidya yang kami boleh lakukan meski melalui online. Tuhan berkatilah segala sesuatu yang telah terjadi dalam seluruh proses ini. Demikian juga ketika kami akan meninggalkan pertemuan kami ini dan kembali ke dalam tantangan hidup kami masing-masing. Mohon selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk para siswa kami. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa dan penyertaan Tuhan. Amin.